Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Ayu Lestari dengan NIM J1B023100070 Fakultas Teknologi Pangan dan Agroindustri Universitas Mataram akan mempresentasikan tugas pengganti UTS Satuan Operasi dengan judul Analisis Proses Pembuatan Pati Jagung Maizena berbasis neraca massa. Baik, di sini adapun latar belakang. Pati jagung atau maizena adalah bahan pangan penting dalam industri makanan dan non-makanan, berfungsi sebagai sumber karbohidrat yang mudah dicerna dan digunakan sebagai pengental serta bahan baku produk farmasi. Efisiensi dan berkelanjutan dalam proses produksinya sangat penting mengingat tentang ketahanan pangan dan dampak lingkungan global. Di sini ada rumusan masalah dan tujuan, yang dimana rumusan masalah yaitu sebagai berikut. Pertama, bagaimana proses pembuatan pati jagung maizena. Kedua, apa saja tahapan-tahapan dalam proses pembuatan pati jagung. Yang ketiga, bagaimana penerapan neraca massa dalam proses produksi pati jagung. Yang keempat, perhitungan neraca massa pada proses pembuatan pati jagung. Baik, di sini ada tujuannya, yaitu makalah ini adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pembuatan pati jagung dari jagung, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas pati, menerapkan konsep neraca massa untuk mengevaluasi efisiensi produk dan mengurangi limbah, serta menghitung neraca massa dalam proses pembuatan pati jagung tersebut atau maizena. Baik, di sini ada pembahasannya, yaitu pertama, proses pembuatan pati jagung atau maizena dari bahan baku jagung. Proses pembuatan pati jagung dimulai dari dengan membersihkan jagung pipilan kering untuk menghilangkan kotoran dan cacat. Lalu direndam dan larutan natrium bisulfit selama 48 jam. Setelah ditiriskan, untuk mengurangi kadar air, jagung digiling, memperkecil ukuran dan meningkatkan luas permukaan. Tepung jagung halus yang dihasilkan disaring dan dipisahkan dalam bak pengendapan untuk memisahkan suspensi pati dari larutan sisa. Selanjutnya, pengendapan dilakukan 3 kali, diakhiri dengan pemisahan menggunakan sentrifuge, dan pati jagung kemudian dikeringkan dalam oven dan menghasilkan tepung pati dengan kadar air yang rendah. Nah, tahap yang kedua yaitu tahap-tahap dalam pembuatan pati jagung maizena. Proses pembuatan pati jagung dimulai dengan pemilihan dan pembersihan jagung yang berkualitas, seperti jagung manis atau den. Setelah dicuci, untuk menghilangkan debu dan residu pestisida, jagung digiling untuk memecah struktur sel dan direndam untuk mempercepat pelepasan pati. Hasil digiling dipisahkan dari komponen lain melalui penyaringan atau sentrifugasi. Kemudian pati dicuci untuk menghilangkan kontaminan. Selanjutnya pati dikeringkan untuk mengurangi kadar air dan mencegah kerusakan, sebelum akhirnya dikemas dalam wadah yang sesuai untuk menjaga kualitas dan daya simpannya. Yang selanjutnya, penerapan prinsip neraca massa dalam proses pembuatan pati jagung, yaitu dalam proses pati jagung meningkatkan efisiensi dan mengurangi limbah dengan menganalisis jumlah jagung yang akan digunakan dan pati yang dihasilkan. Ini membantu menyesuaikan penggunaan bahan baku, mengidentifikasi tahap yang menghasilkan limbah, dan mengendalikan kadar air untuk meminimalkan kerusakan produk. Selain itu, neraca massa meningkatkan kualitas pati, memastikan konsistensi tinggi, dan mengurangi produk cacat. Langkah-langkah ini mendukung proses produksi berkelanjutan, menghemat biaya, dan mengurangi dampak lingkungan yang negatif. Yang selanjutnya, perhitungan neraca massa pada proses pembuatan pati jagung maizena.
Neraca massa digunakan untuk menganalisis aliran bahan masuk dan keluar dalam suatu proses berdasarkan hukum kekekalan massa, di mana jumlah aliran masuk sama dengan aliran keluar. Prinsip dasarnya menyatakan bahwa jika tidak ada akumulasi dalam peralatan, jumlah bahan yang masuk akan sama dengan jumlah yang keluar tanpa kehilangan atau penambahan dari luar. Di sini ada neraca massa di mana inputnya yaitu pipil jagung dengan jumlah 0,9 kg, larutan Na-bisulfitnya sama dengan 8,33 kg, dan jumlah airnya sama dengan 11,7 kg, NaOH 0,1 N sama dengan 0,225 kg. Sedangkan outputnya yaitu kotorannya sama dengan 0,076 K, lembaga jagungnya sama dengan 0,034 kg, ampasnya 1,697 kg, dan penguapannya itu sama dengan 10,919 kg. Hal ini penting untuk mencegah pemborosan dan meningkatkan penggunaan sumber daya secara optimal. Penerapan neraca massa yang tepat membantu produsen mengidentifikasi potensi meningkatkan dalam efisiensi dan kualitas produk. Proses pembuatan pati jagung dari 0,9 kg jagung pipil dengan kadar air 13% menghasilkan 0,174 kg pati dengan kadar air 9,27%. Dan menghasilkan rendemen sebesar 19,33%. Rendemen ini merupakan indikator efisiensi yang menunjukkan seberapa banyak pati yang diekstrak dari bahan baku. Baik, di sini kadar air yang lebih rendah pada produk akhir menandakan keberhasilan proses pengeringan. Penting untuk meningkatkan daya simpan pati. Proses ini mencerminkan teknik yang baik dalam pemrosesan, fokus pada kuantitas dan kualitas pati dengan rendemen dan kadar air yang optimal. Pati jagung siap digunakan dalam berbagai aplikasi industri. Data ini menunjukkan keberhasilan produksi serta potensi peningkatan efisiensi dan mengurangi limbah di masa depan. Baik, di sini adapun kesimpulan dari makalah saya, yaitu perhitungan neraca massa menunjukkan bahwa 0,9 kg jagung pipil dengan kadar air 13% dihasilkan 0,174 kg. Maka prinsip dasar neraca massa menekankan bahwa jumlah bahan yang masuk harus sebanding dengan keluaran, sehingga setiap material yang digunakan dapat dilacak. Proses pembuatan pati jagung dimulai dengan pembersihan manual jagung pipilan kering. Untuk memilih yang berkualitas, diikuti perendaman dalam larutan natrium bisulfit selama 48 jam. Setelah penirisan, jagung digiling, disaring untuk mendapatkan tepung halus, lalu dipisahkan dalam bak pengendapan sebelum disentrifugasi dan dikeringkan. Lalu pemilihan jagung yang baik sangat penting, dan proses meliputi pencucian, penggilingan, perendaman, pemisahan untuk memastikan kemurnian pati. Di sini juga penerapan prinsip neraca massa meningkatkan efisiensi, mengurangi limbah, menjaga kadar air produk, mendukung kualitas dan daya tarik pasar. Dari 0,9 kg jagung dihasilkan 0,174 kg pati dengan rendemen 19,33%, mencerminkan efisiensi proses dan potensi perbaikan dalam teknik pemrosesan industri. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa di like, subscribe. Makasih.